time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfal Kansa dari kelas 1B dengan NIM 1242042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS Sejarah Peradaban Islam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme. Jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Nah, yang saya ketahui bahwa sinkretisme ini adalah proses di mana elemen dari berbagai sistem kepercayaan, budaya atau praktik sosial digabungkan untuk membentuk suatu bentuk baru yang seringkali mencerminkan aspek-aspek dari masing-masing tradisi yang terlibat. Fenomena ini sering terjadi dalam konteks agama, di mana praktik dan kepercayaan dari satu agama dapat menyatu dengan yang lain, menciptakan suatu bentuk kepercayaan atau praktik yang unik. Pengaruh sinkretisme terhadap masyarakat lokal diantaranya yaitu peningkatan toleransi dan kerukunan, di mana sinkretisme ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih toleran terhadap perbedaan. Ketika elemen-elemen dari berbagai tradisi diintegrasikan, individu mungkin menjadi lebih terbuka terhadap pandangan dan praktik orang lain yang pada gilirannya dapat memperkuat kerukunan antar kelompok. Yang kedua yaitu identitas budaya yang kaya. Proses sinkretisme seringkali menghasilkan identitas budaya yang lebih kompleks dan kaya. Masyarakat lokal dapat mengembangkan tradisi baru yang mencerminkan pengaruh berbagai budaya sehingga memperkaya warisan budaya mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adaptasi sosial, yang mana dalam konteks perubahan sosial atau kontak dengan budaya lain, sinkretisme mungkin memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan cara yang lebih fleksibel. Misalnya, ketika masyarakat lokal menghadapi pengaruh asing, mereka dapat mengadopsi elemen-elemen baru sambil tetap mempertahankan aspek-aspek penting dari tradisi mereka sendiri. Yang keempat yaitu konflik dan ketegangan, yang mana meskipun sinkretisme dapat membawa banyak manfaat, ia juga dapat menimbulkan konflik. Nah, beberapa individu atau kelompok mungkin merasa bahwa praktik sinkretis mengancam keaslian atau kemurnian tradisi mereka yang dapat menyebabkan ketegangan sosial. Yang selanjutnya yaitu inovasi dan praktik keagamaan. Dalam konteks agama, sinkretisme seringkali menghasilkan praktik keagamaan yang inovatif. Ritual baru, festival, atau cara beribadah dapat muncul sebagai hasil dari penggabungan berbagai tradisi, memberikan pengalaman spiritual yang lebih kaya bagi para penganutnya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Sinkretisme juga dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pendidikan antar budaya. Masyarakat lokal dapat belajar dari praktik dan pemikiran orang lain, memperluas wawasan mereka dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Secara keseluruhan, jadi sinkretisme ini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan budaya di masyarakat lokal, baik dalam hal positif maupun negatif. Proses ini mencerminkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan dan keagamaan. Keragaman. Nah,
Soal yang kedua ialah apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring. Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi. Maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Arab Spring ini yang mulai pada akhir 2010 yang berlangsung hingga awal 2012 merupakan serangkaian protes dan pemberontakan di berbagai negara Arab. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Arab Spring ialah antara lain yang pertama yaitu ketidakpuasan ekonomi, yang kedua yaitu represi politik, yang ketiga yaitu korupsi, yang keempat yaitu pengaruh media sosial, terus inspirasi dari negara lain, dan inspirasi dari negara lain yang mana protes di Tunisia yang berhasil menggulingkan pemimpin Zain El Abidin Ben Ali menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Melihat keberhasilan tersebut, rakyat-rakyat di negara lain merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Setelah Arab Spring, banyak negara muslim berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, lahirlah konsep Islam moderat. Beberapa motif dari Islam moderat meliputi yang pertama yaitu mendukung toleransi dan kerukunan, yang mana Islam moderat berupaya menekankan pentingnya toleransi antar agama dan kerukunan sosial. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keragaman. Yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Islam moderat berusaha mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan ajaran Islam. Ini termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan partisipasi politik yang inklusif. Yang selanjutnya yaitu menolak ekstremisme, yang mana salah satu tujuan utama Islam moderat ini ialah menolak ideologi ekstremis yang dapat menyebabkan kekerasan atau radikalisasi. Dengan mempromosikan pemahaman yang lebih moderat tentang Islam, para pendukungnya berharap dapat mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal. Yang selanjutnya yaitu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kelima yaitu menegakkan keadilan sosial. Yang keenam yaitu dialog antar budaya dan antara agama, yang mana Islam moderat mendorong dialog antar budaya dan antar agama sebagai cara untuk membangun pemahaman dan menghormati perbedaan serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai. Jadi, Islam moderat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara identitas Islam dan tuntunan modernitas serta demokrasi, sambil tetap menjaga nilai-nilai inti dari agama tersebut. Yang nomor ketiga yaitu setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Nah, apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah persamaan interior ini? Setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, umat Islam di berbagai belahan dunia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penaklukan dan dominasi kolonial yang menyebabkan perasaan inferioritas. Nah, ada beberapa faktor penyebab dan apa
apa yang muncul di tengah persamaan inferioritas tersebut. Yang pertama itu tentang faktornya dulu ya, faktor penyebab inferioritas umat Islam. Yang pertama yaitu kolonialisme Barat, yang mana banyak negara Muslim dijajah oleh kekuatan Barat seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan lain-lainnya. Penjajahan ini tidak hanya menguasai wilayah tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Muslim. Yang kedua yaitu kekosongan kepemimpinan, yang mana runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah meninggalkan kekosongan dalam kepemimpinan umat Islam. Tidak ada institusi yang kuat untuk menyatukan umat Islam secara global dan menyebabkan fragmentasi dan ketidakpastian. Dan yang selanjutnya yaitu keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Nah, banyak negara Muslim mengalami keterbelakangan dalam bidang ekonomi dan pendidikan akibat penjajahan dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia. Ini memperburuk perasaan inferioritas dibandingkan dengan negara-negara Barat yang lebih maju. Faktor yang selanjutnya yaitu pengaruh ideologi Barat, yang mana pemikiran dan nilai-nilai Barat mulai mendominasi dengan banyak intelektual Muslim merasa terpengaruh oleh ide-ide sekularisme, liberalisme, dan modernisme yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Islam. Faktor yang selanjutnya yaitu perpecahan internal, yang mana perpecahan di kalangan umat Islam baik dalam hal mazhab maupun ideologi menyebabkan lemahnya solidaritas dan persatuan di antara mereka. Terus apa sih yang muncul di tengah perasaan inferioritas ini? Yang pertama itu gerakan kebangkitan Islam. Nah, di tengah perasaan inferioritas muncul gerakan yang berusaha untuk menghidupkan kembali identitas dan nilai-nilai Islam. Ini termasuk pemikiran reformis yang mencoba untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks modern. Yang selanjutnya yaitu nasionalis. Yang ketiga yaitu pendidikan dan modernisasi. Yang keempat yaitu dialog antar budaya. Yang kelima organisasi internasional. Yang keenam ialah radikalisasi. Jadi meskipun perasaan inferioritas pasca runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah sangat kuat, berbagai gerakan dan inisiatif muncul sebagai respon terhadap tantangan tersebut, menunjukkan daya tahan dan keinginan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan itu. Soal yang keempat ialah mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting serta mencapai puncak kejayaan pada abad 17. Kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Nah, faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Khalifah Utsmaniyah merupakan momen penting dalam sejarah, yang mana dalam sejarah dunia dan umat Islam. Berikut aku ada spill beberapa alasan mengapa penaklukan ini sangat signifikan atau penting gitu ya. Yang pertama yaitu penguasaan pusat perdagangan, yang mana Konstantinopel ini yang kemudian dinamai Istanbul adalah salah satu pusat perdagangan utama antar Eropa dan Asia. Dengan menguasai kota ini, Utsmaniyah mengendalikan jalur perdagangan yang strategis dan meningkatkan kekayaan serta kekuatan ekonomi mereka. Yang kedua yaitu simbol kejayaan Islam, yang mana penaklukan ini menandai
berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang merupakan simbol kekuatan Kristen di Eropa. Ini memberikan dorongan moral dan simbolis bagi umat Islam, menegaskan bahwa Islam dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan besar yang ada pada saat itu. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Yang keempat yaitu transformasi budaya dan sosial. Nah, penaklukan ini juga membawa perubahan budaya yang signifikan. Istanbul menjadi pusat kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan di dunia Islam, serta mengintegrasikan berbagai tradisi dan budaya. Yang terakhir yaitu pusat kekuasaan Utsmaniyah dengan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota. Utsmaniyah dapat memusatkan administrasi dan kekuasaan mereka yang membantu dalam pengelolaan wilayah yang luas. Nah, faktor-faktor motivasi pengunduran kekhalifahan Utsmaniyah. Nah, setelah mencapai puncak kejayaan pada abad 17, kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Nah, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran tersebut diantaranya yang pertama yaitu krisis ekonomi, pengeluaran militer yang tinggi, dan korupsi dalam administrasi menyebabkan krisis ekonomi. Nah, selain itu penemuan jalur perdagangan baru oleh bangsa Eropa mengurangi kontrol Utsmaniyah atas perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu perang dan konflik militer. Yang ketiga yaitu korupsi dan ketidakstabilan politik. Yang keempat yaitu teknologi militer yang tertinggal. Nah, Utsmaniyah tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi militer yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, yang mengakibatkan kemampuan dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Yang kelima yaitu perpecahan internal, yang mana perpecahan di kalangan elit politik dan militer, serta ketidakpuasan di kalangan rakyat menyebabkan lemahnya kohesi sosial dan politik dalam kekhalifahan. Yang keenam yaitu reformasi yang tidak efektif. Yang ketujuh yaitu intervensi asing. Nah, negara-negara Eropa mulai campur tangan dalam urusan internal Utsmaniyah, memperburuk situasi dan mengurangi kedaulatan kekhalifahan. Nah, jadi penaklukan Konstantinopel merupakan tonggak sejarah yang penting bagi kekhalifahan Utsmaniyah dan umat Islam secara keseluruhan. Namun, berbagai faktor internal dan eksternal menyebabkan kemunduran kekhalifahan tersebut seiring berjalannya waktu. Tuh. Terus soal nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat membentuk, serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Dinasti-dinasti kecil dalam dapat terbentuknya melalui berbagai proses sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Nah, di sini ada beberapa cara di mana dinasti kecil dapat muncul. Nah, proses pembentukan dinasti kecil yang pertama yaitu perebutan kekuasaan, yang mana ketika sebuah kekaisaran atau kerajaan besar mengalami krisis atau keruntuhan, kekuasaan sering kali dimanfaatkan oleh pemimpin lokal atau jenderal militer untuk mendirikan dinasti mereka sendiri. Mereka biasanya mengklaim legitimasi berdasarkan keturunan, kekuatan militer, atau dukungan rakyat. Yang selanjutnya yaitu 2 warisan dan
pembagian wilayah, yang mana ketika seorang raja atau penguasa meninggal, wilayah kekuasaannya sering dibagi di antara ahli warisnya. Ini dapat menyebabkan pembentukan dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan yang lebih besar gitu. Yang selanjutnya yaitu aliansi pernikahan. Yang keempat, pengaruh ekonomi. Yang kelima, konflik dan perang. Yang keenam yaitu kekacauan sosial dan politik. Nah, ketika terjadi ketidakstabilan politik atau sosial, individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lokal dapat mengambil alih dan membentuk dinasti baru sebagai respon terhadap kekacauan tersebut. Terus di sini juga ada contoh dinasti kecil yang memiliki kekuatan lokal yang mana sering terlibat dalam peperangan. Yang pertama yaitu dinasti Mamluk. Nah, Mamluk ini adalah mantan budaya militer yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir dan Suriah. Mereka mendirikan dinasti yang kuat yang terlibat dalam banyak peperangan melawan bangsa Mongol dan Tatar. Yang kedua yaitu dinasti Safawi, yang ketiga yaitu dinasti Qajar, yang keempat yaitu dinasti Sui dan Tang, yang kelima yaitu dinasti Goryeo, dan yang terakhir yaitu dinasti Chola, yang mana dinasti Chola ini di India. Dinasti Chola dikenal karena ekspansi militernya ke seluruh Asia Tenggara dan keterlibatannya dalam perang melawan kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Maka dinasti-dinasti kecil ini seringkali memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah regional mereka dan berkontribusi pada dinamika politik serta militer di wilayah masing-masing. Soal yang selanjutnya, yang keenam, yaitu bagaimana implikasi SPI pada moderasi beragama. Spiritualitas dan pemahaman religius yang moderat memiliki implikasi yang signifikan terhadap moderasi beragama. Ada beberapa aspek penting mengenai bagaimana spiritualitas atau SPI dapat berkontribusi pada moderasi beragama, yaitu yang pertama yaitu peningkatan toleransi, yang mana penghargaan terhadap perbedaan. Jadi spiritualitas sering kali menekankan nilai-nilai universal seperti cinta, empati, dan pengertian. Hal ini dapat membangun individu untuk lebih menghargai perbedaan antar agama dan budaya, dan mengurangi ekstremisme, yang mana dengan memahami bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang sama, yang mana individu cenderung menghindari pandangan ekstrem yang dapat memicu konflik. Yang kedua yaitu kedamaian dan harmoni sosial, yang mana di dalam kedamaian dan harmoni sosial ini, yang pertama ada promosi kedamaian, yang mana praktik spiritual yang menekankan meditasi, refleksi, dan pengendalian diri dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Ini berdampak positif guys pada interaksi sosial dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Dan juga dapat mendorong kerjasama. Nah, spiritualitas yang moderat dapat mendorong kolaborasi antar komunitas beragama Islam dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran. Yang keempat, dialog antar agama. Yang selanjutnya itu praktik spiritual yang inklusif. Yang keenam yaitu keseimbangan antara tradisi dan
modernitas, yang mana dapat disimpulkan bahwa implikasi spiritual ini dalam moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, dengan menekankan nilai-nilai seperti toleransi, kedamaian, dialog antar agama, dan pendidikan berbasis nilai spiritual dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun sikap moderat di kalangan penganut berbagai agama. Ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sosial, tetapi juga memperkaya pengalaman spiritual individu dalam konteks pluralisme yang dapat atau yang ada di dunia saat ini. Yang ketujuh ialah apa ibroh atau pelajaran yang kamu dapatkan dari mempelajari SPIL ini. Yang pertama yaitu koneksi dengan diri sendiri. Jadi pentingnya refleksi gitu. Jadi mempelajari spiritualitas mengajarkan kita untuk meluangkan waktu untuk merenungkan diri, memahami tujuan hidup, dan mengenali potensi serta kelemahan kita. Terus kesadaran diri, dengan lebih mengenal diri sendiri, kita dapat mengenali emosi, kita dapat mengelola emosi dan reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Yang kedua yaitu empati dan toleransi, dan yang ketiga yaitu kedamaian batin. Yang selanjutnya itu nilai-nilai moral dan etika, yang mana panduan hidup spiritualitas seringkali menyediakan panduan moral yang kuat, membantu individu dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Juga keterhubungan dengan sesama, menyadari bahwa tindakan kita berdampak pada orang lain, mendorong kita untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, hubungan dengan lingkungan. Nah, banyak ajaran spiritualitas menekankan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Ini mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap bumi dan sumber daya alam. Dan juga keterhubungan semua makhluk. Jadi memahami bahwa kita semua terhubung dalam ekosistem yang lebih besar, dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap kehidupan. Yang selanjutnya yaitu penerimaan dan surrender, yang mana ini menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan membantu kita melepaskan kekhawatiran dan menemukan ketenangan. Dan surrender pada Yang Maha Kuasa, yang mana memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri, dapat memberikan rasa aman dan harapan. Yang selanjutnya yaitu komunitas dan keterhubungan sosial, yang mana peran komunitas mempelajari spiritualitas seringkali melibatkan keikutsertaan dalam komunitas yang memberikan dukungan sosial dan rasa memiliki. Juga kerja sama untuk kebaikan bersama. Nah, mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam interaksi sosial dapat memperkuat kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, maka disimpulkan bahwa pelajaran dari mempelajari spiritualitas sangat luas dan mendalam. Tidak hanya membantu individu dalam membangun diri, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan seimbang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.